Selain itu, tanah menuai manfaat dari curah hujan tahunan, air yang mengalir dari tanah ke laut, tapi memiliki berlimpah pasokan di semua tempat, dan menerima menjadi dirinya sendiri dan menghargai dan itu di tanah liat dekat, melepaskan ke dalam cekungan yang sungai yang diserap dari ketinggian, menyediakan mana-mana air mancur berlimpah dan sungai, yang ada masih dapat diamati kenangan suci di tempat-tempat air mancur pernah ada, dan ini membuktikan kebenaran apa yang saya katakan. Begitulah keadaan alami negara, yang dibudidayakan, seperti yang kita mungkin percaya, benar, yang membuat peternakan mereka dan pecinta kehormatan, dan dari sifat mulia, dan memiliki tanah yang terbaik di dunia, dan kelimpahan air, dan di langit di atas iklim sangat baik. Sekarang kota di hari-hari diatur pada bijaksana ini, tapi kenyataannya adalah bahwa bencana satu malam yang terjadi hujan dan banjir dahsyat, pada waktu bersamaan ada gempa bumi, dan kemudian terjadi luar biasa genangan, yang merupakan ketiga sebelum penghancuran besar. Deucalion. Tapi di zaman primitif Bukit Akropolis diperpanjang ke Eridanus dan Ilissus, dan termasuk Nix di satu sisi, dan Licabetus sebagai batas di sisi berlawanan dengan Nix, dan semua baik tertutup tanah, dan tingkat di atas, kecuali dalam satu atau dua tempat. Di luar Akropolis dan bawah sisi bukit ada pengrajin tinggal, yang mengolah tanah dekat, kelas ksatria diam sendiri di sekitar kuil Athena dan Hephaestus di puncak, yang apalagi mereka telah tertutup dengan pagar tunggal seperti taman sebuah rumah tunggal. Di sisi utara mereka memiliki tempat tinggal yang sama dan telah mendirikan ruang untuk makan di musim dingin, dan memiliki semua bangunan yang mereka butuhkan untuk hidup bersama mereka, selain candi, tapi tidak ada yang menghiasi dari dengan emas dan perak, karena mereka dibuat tidak menggunakan ini untuk setiap tujuan, mereka mengambil jalan tengah antara keburukan dan kesombongan, dan membangun rumah-rumah sederhana di mana mereka dan anak-anak mereka tumbuh berkembang, dan mereka menyerahkan mereka ke orang lain yang seperti sendiri, selalu sama. Tapi di musim panas waktu mereka meninggalkan mereka kebun dan bermain dan makan di aula, dan kemudian sisi selatan bukit itu dimanfaatkan oleh mereka untuk tujuan yang sama. Di mana Akropolis ada air mancur, yang telah hancur oleh gempa, dan telah meninggalkan hanya beberapa sungai kecil yang masih ada di sekitarnya, tetapi pada hari-hari air mancur memberikan melimpah pasokan air untuk semua dan suhu yang cocok di musim panas dan dalam musim dingin. Ini adalah bagaimana mereka tinggal, menjadi diri mereka sendiri warga dan para pemimpin Helenes, yang bersedia menjadi pengikut mereka. Dan mereka mengurus untuk melestarikan jumlah yang sama dari laki-laki dan perempuan melalui semua waktu, yang begitu banyak sebagai yang diperlukan untuk suka berperang tujuan, maka seperti sekarang yang mengatakan, sekitar 20.000, seperti yang orang Athena kuno, dan setelah cara ini mereka selayaknya diberikan tanah mereka sendiri dan sisanya dari Hellas, mereka terkenal seluruh Eropa dan Asia untuk keindahan orang dan untuk banyak kebajikan jiwa mereka, dan semua orang yang tinggal di hari-hari mereka adalah yang paling terkenal. Dan selanjutnya, jika saya belum lupa apa saya mendengar ketika saya masih kecil, saya akan memberikan kepada Anda karakter dan asal musuh-musuh mereka. Untuk teman-teman tidak harus menjaga kisah mereka untuk diri mereka sendiri, tetapi memiliki mereka kesamaan. Namun, sebelum melangkah lebih jauh dalam cerita, saya harus memperingatkan Anda, bahwa Anda tidak harus heran jika Anda mungkin harus mendengar nama Helenik diberikan kepada orang asing. Aku akan memberitahu Anda alasan ini, Solon, yang berniat untuk menggunakan cerita untuk puisinya, bertanya ke arti dari nama-nama, dan menemukan bahwa di awal Mesir menuliskannya telah diterjemahkan ke dalam mereka sendiri bahasa, dan arti dari beberapa nama dan ketika menyalin mereka keluar lagi diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Saya kakek buyut, Dropides, memiliki tulisan asli, yang masih saya miliki, dan hati-hati dipelajari oleh saya ketika saya masih seorang anak. Oleh karena itu jika Anda mendengar nama-nama seperti yang digunakan ini, Anda tidak harus terkejut, karena saya telah mengatakan kepada bagaimana mereka diperkenalkan. Kisah yang panjang besar, mulai sebagai berikut, saya telah sebelumnya berkomentar dalam berbicara dari para dewa, bahwa mereka membagikan seluruh bumi menjadi bagian yang berbeda dan dibuat untuk diri mereka sendiri kuil dan pengorbanan. Dan Poseidon, menerima pulau Atlantis, memperanakan anak-anak oleh seorang wanita, dan menempatkan mereka di bagian pulau, yang saya akan menjelaskan. Melihat ke arah laut, tapi di pusat keseluruhan pulau, ada sebuah dataran yang dikatakan telah menjadi paling subur semua dataran dan sangat subur. Dekat dataran lagi, dan juga di tengah pulau pada jarak sekitar 50 stadia, ada gunung tidak sangat tinggi pada setiap sisi. Di gunung ini ada berdiam satu bumi lahir pria keturunan peradaban terdahulu, yang bernama Evenor,
dan ia memiliki istri bernama Lecipe, dan mereka memiliki anak hanya yang disebut Cleito, gadis yang sudah mencapai usia dewasa ketika ayah dan ibunya meninggal. Poseidon jatuh cinta dengan dia dan menjalin rumah tangga di mana ia berdiam dan membuat zona alternatif dari laut dan darat yang lebih besar dan lebih kecil, mengelilingi satu lain, ada 2 tanah dan 3 air, yang berbentuk melingkar, masing-masing memiliki lingkar berjarak sama dari pusat. Dia sendiri, menjadi pemimpin tidak menemukan kesulitan dalam membuat pengaturan khusus untuk pulau tersebut, mengelola dan mengembangkan 2 mata air dari bawah bumi, salah satu yang hangat air dan lainnya dingin, dan membuat setiap berbagai makanan bermunculan berlimpah dari tanah. Dia juga memperanakkan 5 pasang anak laki-laki kembar, dan membagi pulau Atlantis menjadi 10 bagian. Dia berikan kepada anak sulung dari yang tertua memasangkan hunian ibunya dan penjatahan sekitarnya, yang terbesar dan terbaik, dan menjadikannya raja atas sisanya, yang lain dia membuat pangeran, dan memberi mereka berkuasa atas banyak pria, dan wilayah yang besar. Yang tertua, yang adalah raja pertama, ia bernama Atlas, dan setelah dia seluruh pulau dan laut disebut Atlantik. Untuk saudara kembarnya, yang lahir setelah dia, dan diperoleh sebagai banyaknya dari ujung pulau menuju pilar Herakles, menghadapi negara yang sekarang disebut wilayah Gades dalam bagian dari dunia, ia memberi nama yang dalam bahasa Yunani adalah Emelus, dalam bahasa negara yang dinamai menurut namanya, Gadeirus. Dari pasangan kedua anak kembar yang ia sebut satu Amperes, dan yang lain. Evaemon. Untuk yang lebih tua dari pasangan ketiga kembar dia memberi nama Meneses, dan orang pribumi kepada orang yang mengikutinya. Dari pasangan keempat kembar ia disebut tua Elasipus, dan lebih muda Mestor. Dan dari pasangan kelima yang dia berikan kepada sesepuh nama Azaes, dan untuk yang lebih muda yang dari dia Prepes. Semua ini dan mereka keturunan untuk banyak generasi adalah penduduk dan penguasa penyelam pulau di laut terbuka, dan juga, seperti yang telah sudah mengatakan, mereka memegang kekuasaan ke arah kami seluruh negeri dalam pilar sebagai sejauh Mesir dan Tirrenia. Sekarang Atlas memiliki keluarga banyak dan terhormat, dan mereka berada di kerajaan, putra sulung menyerahkannya ke sulungnya bagi banyak generasi, dan mereka memiliki seperti jumlah kekayaan seperti tidak pernah sebelumnya dimiliki oleh raja-raja dan penguasa, dan tidak mungkin pernah terjadi lagi, dan mereka dilengkapi dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan, baik dalam kota dan negara. Untuk karena kebesaran kerajaan mereka banyak hal dibawa kepada mereka dari negara-negara asing, dan pulau sendiri disediakan sebagian besar apa yang diperlukan oleh mereka untuk penggunaan kehidupan. Di tempat pertama, mereka digali dari bumi apapun yang menjadi ditemukan di sana Orichalcum, digali dari bumi di banyak bagian pulau, yang lebih berharga di hari-hari dari apapun kecuali emas. Juga apapun hal yang harum di sana sekarang berada di bumi, apakah akar, atau rumputan, atau hutan, atau esensi yang menyaring dari buah dan bunga, tumbuh dan berkembang di negeri itu, juga buah yang mengakui dari budidaya. Baik jenis kering, yang diberikan kepada kita untuk makanan dan buah-buahan memiliki kulit keras, airnya untuk minuman dan daging dan banyak menyimpan minyak jika diolah memberikan kesenangan dan hiburan, dan buah-buahan yang memanjakan dengan menjaga, dan jenis menyenangkan hidangan penutup, yang kita menghibur diri setelah makan malam, ketika kita lelah makan semua ini yang pulau suci yang kemudian melihat cahaya matahari, melahirkan keadilan dan menakjubkan dan dalam kelimpahan yang tak terbatas. Dengan berkah seperti yang bumi secara bebas dilengkapi mereka, sementara mereka melanjutkan membangun mereka kuil dan istana dan pelabuhan dan dermaga. Dan mereka mengatur seluruh negeri dengan cara berikut. Pertama-tama mereka dijembatani atas zona laut yang mengelilingi metropolis kuno, membuat jalan ke dan dari istana kerajaan, dan di awal mereka membangun istana di tempat tinggal dari dewa dan nenek moyang mereka, yang mereka terus membuat ornamen dari generasi-generasi, setiap raja membuat bangunan yang sangat mengagumkan untuk dilihat untuk ukuran dan untuk kecantikan. Dan mulai dari laut mereka sebuah kanal dari 300 kaki lebar dan 100 kaki secara mendalam dan 50 stadia panjangnya, yang mereka dilakukan melalui ke zona terluar, membuat sebuah bagian dari laut hingga ini, yang menjadi pelabuhan, dan meninggalkan pembukaan yang cukup untuk mengaktifkan terbesar kapal untuk menemukan masuknya. Selain itu, mereka dibagi di jembatan tersebut zona tanah yang membelah zona laut, meninggalkan ruang untuk satu trireme untuk masuk dari satu zona ke yang lain, dan mereka ditutupi saluran sehingga meninggalkan cara di bawah untuk kapal, untuk daerah jauh di atas air. Sekarang yang terbesar dari zona mana suatu bagian dipotong dari laut 3 stadia di luasnya, dan zona tanah yang datang berikutnya luasnya sama, tapi 2 zona berikutnya, satu air, yang lain tanah,
2 stadia, dan salah satu yang dikelilingi pulau tengah adalah stadion hanya lebar. Pulau di mana istana terletak memiliki diameter 5 stadia. Semua ini termasuk zona dan jembatan, yang merupakan bagian keenam dari stadion lebar. Mereka dikelilingi oleh dinding batu di setiap sisi, menempatkan menara dan gerbang di jembatan di mana laut disahkan pada. Batu yang digunakan dalam pekerjaan mereka digali dari bawah pulau pusat, dan dari di bawah zona, di luar maupun bagian dalam, salah satu jenis putih, yang lain hitam, dan yang ketiga merah, dan karena mereka digali, mereka pada saat yang sama cekung dermaga ganda, setelah atap dibentuk dari batu asli. Beberapa bangunan mereka yang sederhana, tapi di lain mereka menempatkan batu bersama-sama yang berbeda, bervariasi warna untuk menyenangkan mata, dan menjadi sumber alami menyenangkan. Seluruh bidang dinding, yang berkeliling zona terluar, mereka menutupi dengan lapisan dari kuningan, dan dinding berikutnya mereka dilapisi dengan timah, dan yang ketiga, yang meliputi benteng, berkelebat dengan lampu merah orichalcum. Istana di bagian dalam benteng dibangun pada ini bijaksana, di pusat adalah bait yang kudus yang didedikasikan untuk Kleito dan Poseidon, yang tetap tidak dapat diakses, dan dikelilingi oleh pagar emas. Ini adalah tempat di mana keluarga dari 10 pangeran pertama kali melihat cahaya, dan ke sana orang-orang setiap tahunnya membawa buah dari bumi di musim mereka dari semua 10 bagian, menjadi persembahan untuk masing-masing 10. Berikut adalah kuil Poseidon sendiri yang merupakan stadion panjang, dan setengah stadion lebar, dan dari tinggi proporsional, memiliki penampilan aneh. Semua luar candi, dengan pengecualian dari puncak, mereka ditutupi dengan perak, dan puncak dengan emas. Di pedalaman kuil atap itu dari gading, anehnya tempat di mana-mana dengan emas dan perak dan orichalcum, dan semua bagian lain, dinding dan pilar dan lantai, mereka dilapisi dengan orichalcum. Di bait suci mereka patung emas ditempatkan, ada dewa dirinya berdiri di kereta kusir 6 kuda dan bersayap ukuran rupa sehingga ia menyentuh atap gedung dengan kepala, sekelilingnya ada yang 100 nereids naik pada lumba-lumba, untuk seperti itu diduga menjadi jumlah beberapa orang pengawal. Ada juga di interior candi gambar lainnya yang telah didedikasikan oleh orang secara pribadi. Dan sekitar kuil di luar ditempatkan patung emas dari semua keturunan 10 raja dan mereka istri, dan ada banyak penawaran besar lainnya dari raja-raja dan orang pribadi, datang baik dari kota itu sendiri dan dari luar negeri kota di mana mereka memegang kekuasaan. Ada sebuah altar juga, yang di ukuran dan pengerjaan berhubungan dengan kemegahan ini, dan istana, dengan cara seperti, menjawab dengan kebesaran kerajaan dan kemuliaan candi. Di tempat berikutnya, mereka memiliki air mancur, salah satu dingin dan lain air panas, di banyak hati yang mengalir. Dan mereka yang mengagumkan diadaptasi untuk digunakan dengan alasan kenikmatan dan keunggulan perairan mereka. Mereka membangun gedung tentang mereka dan ditanam pohon yang cocok, juga mereka membuat sumur, beberapa terbuka ke langit, lain beratap lebih, untuk digunakan di musim dingin seperti mandi air hangat, ada yang pemandian raja-raja, dan mandi dari orang pribadi, yang disimpan terpisah, dan ada mandi terpisah untuk perempuan, dan untuk kuda dan ternak, dan untuk masing-masing mereka memberi sebanyak perhiasan. Dari air yang mengalir mereka membawa beberapa ke rumpun Poseidon, di mana tumbuh segala macam pohon tinggi yang indah dan keindahan, karena keunggulan tanah, sementara sisanya adalah demikian disampaikan saluran air di sepanjang jembatan ke lingkaran luar. Dan ada banyak kuil dibangun dan didedikasikan untuk banyak dewa, juga kebun dan tempat-tempat latihan, beberapa untuk pria, dan lain-lain untuk kuda di kedua-dua pulau yang dibentuk oleh zona, dan di tengah yang lebih besar dari dua ada didirikan terpisah ras kursus stadion lebar, dan panjang diperbolehkan untuk memperpanjang sepanjang pulau, untuk kuda untuk balapan. Juga ada prajurit pengawal untuk penjaga, lebih dipercaya dari mereka ditunjuk untuk berjaga-jaga di lebih rendah zona, yang lebih dekat Akropolis sementara yang paling terpercaya dari semua memiliki rumah memberi mereka dalam benteng, dekat orang-orang dari raja-raja. Dermaga penuh tentara dan pasukan angkatan laut, dan semua hal cukup siap untuk digunakan. Cukup dari rencana istana raja, ini adalah di mana-mana jauh 50 stadia dari zona terbesar atau pelabuhan, keseluruhan, ujung bertemu di mulut saluran yang mengarah ke laut. Seluruh area itu padat penuh sesak dengan tempat tinggal, dan kanal dan yang terbesar dari pelabuhan penuh kapal dan pedagang yang datang dari semua bagian, yang, dari jumlah mereka, terus naik suara beraneka ragam dari suara manusia, dan din dan dentingan semua macam malam hari. Saya telah menggambarkan kota dan sekitarnya dari istana kuno hampir dalam kata-kata Solon, dan sekarang aku harus berusaha untuk mewakili sifat dan susunan sisa tanah.
Keseluruhan negara yang dikatakan oleh dia menjadi sangat tinggi dan terjal di sisi dari laut, tapi negara segera tentang dan mengelilingi kota itu polos tingkat, itu sendiri dikelilingi oleh pegunungan yang turun menuju laut. Itu halus dan bentuk persegi panjang, memperluas dalam satu arah 3.000 stadia, tapi di seberang pusat pedalaman itu 2.000 stadia. Ini bagian dari pulau memandang ke arah selatan, dan terlindung dari utara. Itu sekitar gunung dirayakan untuk jumlah dan ukuran dan kecantikan, jauh melampaui apa yang masih ada, karena dalam mereka juga banyak desa kaya rakyat negara, dan sungai, dan danau, dan padang rumput memasok makanan yang cukup untuk setiap binatang, liar atau jinak, dan masih banyak kayu berbagai macam, berlimpah untuk setiap jenis pekerjaan. Sekarang saya akan menjelaskan dataran, seperti yang dibentuk oleh alam dan oleh buruh dari banyak generasi raja melalui usia yang panjang. Saya adalah untuk sebagian besar persegi panjang dan lonjong, dan di mana jatuh dari garis lurus mengikuti parit melingkar. Kedalaman, dan lebar, dan panjang parit ini luar biasa, dan memberi kesan bahwa sebuah karya sedemikian rupa, selain banyak orang lain, tidak pernah bisa memiliki telah buatan. Namun demikian saya harus mengatakan apa yang saya diberitahu. Dulu digali dengan kedalaman 100 kaki, dan lebarnya adalah stadion di mana-mana, itu dilakukan sepanjang seluruh dataran, dan adalah 10.000 stadia panjangnya. Ini menerima aliran yang turun dari gunung, dan kelok putaran polos dan pertemuan di kota, ada di sana melepaskan ke laut. Lebih jauh ke pedalaman, juga, kanal lurus 100 kaki lebar dipotong dari melalui dataran, dan lagi melepaskan ke dalam parit yang mengarah ke laut, kanal ini berada di interval 100 stadia, dan oleh mereka dibawa turun kayu dari pegunungan ke kota, dan menyampaikan buah dari bumi di kapal, memotong bagian melintang dari satu kanal ke yang lain, dan ke kota. 2 kali dalam tahun mereka mengumpulkan buah dari bumi di musim dingin memiliki manfaat dari hujan dari langit, dan di musim panas air yang tanah yang disediakan oleh memperkenalkan aliran dari kanal.